Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di Esri Indonesia Webinar, seri bulan Juni tahun 2025. Perkenalkan, saya Birgita dari tim Solutions Esri Indonesia yang pada hari ini akan memandu webinar kita. Dalam sesi webinar kita kali ini, judul yang akan kita diskusikan adalah Streamline Your GIS Workflows with ArcGIS Workflow Manager. Pembahasan kita kali ini tentunya menarik sebab kita akan bersama-sama memahami lebih dalam tentang peningkatan efisiensi manajemen proses dan alur kerja dengan memanfaatkan teknologi dari ArcGIS yaitu Workflow Manager. Ya, karena sesi webinar ini mengangkat pembahasan yang menarik, tentunya saya tidak sendirian dan telah hadir bersama kita di webinar kali ini Mas Muhammad Asmi. Selamat pagi Mas Asmi. Pagi. Ya, Mas Muhammad Asmi ini adalah salah satu solution engineer dari sektor national government dengan pengalamannya yang hampir 1 dekade di bidang SIG. Mas Asmi telah banyak memanfaatkan aplikasi inovatif untuk memberikan insights yang dapat ditindaklanjuti dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Berfokus pada pengembangan solusi untuk sektor pemerintah nasional dan keamanan publik, Mas Asmi juga telah memanfaatkan teknologi di bidang real-time, big data, dan juga kemampuan analitik grafik. Selama pandemi, Mas Asmi juga telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan Indonesia Flight Intelligence Information System, di mana itu adalah sebuah platform pemetaan yang canggih yang menganalisis dan memproses jutaan titik data penerbangan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu meningkatkan pengambilan keputusan penerbangan dan efisiensi terkait dengan pembatasan perjalanan. Sebelum bergabung dengan Esri Indonesia, Mas Asmi juga telah mendedikasikan keahliannya untuk melindungi satwa komodo di Komodo Survival Program, di mana ia memanfaatkan pengetahuannya tentang fotogrametri dan juga penginderaan jarak jauh untuk memantau populasi komodo. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Kehutanan dari Institut Teknologi Bandung. Jadi Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu lagi, saya persilahkan kepada Mas Asmi untuk memaparkan materi diskusi kita pada hari ini. Silakan Mas Asmi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar kita hari ini. Semoga dimanapun Bapak dan Ibu berada dalam kesehatan dan dalam sejahtera yang sehat selalu. Hari ini saya sebagai Solution Engineer SRI Indonesia National Government Sector, saya akan menyampaikan sebuah topik yang sebetulnya masih inline dengan topik kita sebelumnya, yang mana juga memiliki satu interkoneksi satu dengan yang lainnya, ya, bahwa di topik sebelumnya kita pernah membahas dan pernah sharing juga terkait kapabilitas ArcGIS Data Reviewer, yang mana kompleksitas pekerjaan di dalam mereview sebuah data itu terdapat repetitif task yang sebetulnya apabila tidak termanage dengan baik, kualitas data yang dihasilkan akan mudah tidak konsisten, sehingga akan berdampak terhadap decision making dari organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk lebih lanjut, saya akan menyampaikan beberapa agenda. Yang pertama, saya akan memberikan overview sedikit apa itu Workflow Manager, dan kemudian saya akan membawakan beberapa use case untuk memberikan gambaran yang real bagaimana implementasi ArcGIS Workflow Manager di dalam organisasi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga geospasial saat ini sudah bukan lagi hanya sekedar koordinat, tapi juga manajemen pekerjaan yang kompleks di level organisasi dengan jumlah yang banyak. Dan yang berikutnya juga saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana membangun workflow, dan yang terpenting adalah memonitor sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang kita lakukan di dalam organisasi dapat menghasilkan kualitas output data analisis maupun decision making yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir adalah terkait bagaimana roadmap di dalam produk ini akan berkembang, sehingga kita akan mengetahui apa saja rencana di pengembangan produk ArcGIS Workflow Manager ini. Saya akan memulai dengan ArcGIS Workflow Manager adalah sederhananya
scalable system yang mana Bapak Ibu bisa akses ArcGIS Workflow Manager ini di environment system enterprise maupun ArcGIS Online yang memiliki kapabilitas utama dalam mengautomasi dan mensimplifikasi alur kerja yang sifatnya memiliki beberapa langkah atau step sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mendesain alur kerja di awal, kemudian mengautomasi dan membuat setiap staf di bawah di dalam tim Bapak dan Ibu dapat menggunakan workflow pekerjaan yang konsisten. Kurang lebih itu adalah idea utama bagaimana ArcGIS Workflow Manager ini berperan di dalam organisasi Bapak dan Ibu. Mungkin kalau saya analogikan sederhananya, ArcGIS Workflow Manager ini seperti orkestra di dalam musik gitu ya, bahwa ada seorang pemimpin yang akan mengatur tinggi rendahnya nada, dimainkannya alat musik dan segala macam. Itu adalah analogi sederhananya bagaimana ArcGIS Workflow Manager berperan dalam mengorkestrakan bagaimana alur kerja di dalam organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga setiap pekerjaan atau kalau kita bayangnya ada orkestra musik, musik yang dihasilkan dapat berkualitas dengan baik dan enak didengar. Gitu. Berikutnya adalah saya akan coba melihat bagaimana ArcGIS Workflow Manager ini begitu kritikal ketika pekerjaan itu melibatkan banyak orang di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, kita ketahui bahwa pekerjaan yang sifatnya repetitif itu sangat melelahkan dan terkadang kesulitan utama dalam pekerjaan yang sifatnya repetitif adalah jika terdapat kebutuhan untuk meng-scale up, untuk memperluas alur kerja, menambahkan alur kerja, bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap alur kerja yang kita update itu juga secara otomasi dapat diberikan bukan hanya ke satu orang saja, tapi juga ke seluruh anggota di dalam organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Scalability menjadi salah satu faktor penting begitu sulitnya ketika sebuah alur kerja yang kompleks ingin kita tambahkan dan kita tidak memiliki standar bagaimana cara menambahkannya sehingga orang dapat mendapatkan update-nya secara otomatis. Berikutnya, ambigu requirements. Ini adalah menjadi salah satu challenge juga ketika pekerjaan itu memiliki langkah-langkah yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika pekerjaan itu berulang, requirements yang mana tidak konsisten, kemudian kadang perlu kita pertanyakan, ini update-nya kok saya dapat, yang staff yang lain tidak dapat, gitu ya, segala macam. Itu juga salah satu ambigu requirement yang muncul ketika pekerjaan yang berulang ini tidak di-maintain dengan baik. Gitu. Nah, berikutnya adalah terkait inconsistent deliverable. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ketika sebuah pekerjaan yang memiliki langkah kerja beberapa langkah gitu ya, apabila tidak di-manage dengan baik, seringkali output-nya berbeda. Ini tentunya dapat menambah pekerjaan baru, yaitu Bapak dan Ibu harus mengulang lagi dari awal atau harus mencari siapa yang salah, kemudian harus merubahnya lagi dari beberapa part tertentu, dan tentunya hasil pekerjaan menjadi delay dan output yang diharapkan tidak sesuai dengan waktu yang kita sudah set, dan juga bahkan kualitas hasilnya juga tidak sesuai keinginan. Gitu. Dan duplicate effort ya tadi juga, dan yang terpenting adalah auditability. Dalam organisasi yang melibatkan beberapa banyak staff, beberapa banyak stakeholder yang di dalamnya, auditability ini adalah part di mana kadang kita perlu melakukan evaluasi. Evaluasi salah satunya adalah terkait performance. Apakah setiap staff yang bekerja dengan kita sudah melakukan pekerjaannya dengan optimal? Jika memang ada beberapa staff yang tidak melakukan pekerjaan secara optimal, apa masalahnya? Dan di mana bottleneck-nya? Itu adalah auditability yang mana rasanya diperlukan
ketika sebuah organisasi melibatkan banyak orang dan juga melibatkan banyak langkah pekerjaan. Dan yang terakhir adalah loss of knowledge. Dari semua masalah yang tadi saya sebutkan, pada akhirnya ketika hal ini tidak dapat di-maintain dengan baik adalah kita bisa tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pekerjaan yang sudah kita set dengan baik sebetulnya. Oke, saya akan masuk dengan demikian bahwa workflow manager memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, improve data quality, kemudian meningkatkan trust dan mengurangi resiko dari data-data yang tidak konsisten, error, dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah ketika pekerjaan ini di-maintain dengan baik, diatur porsinya, gitu ya. Ini juga dapat memberikan satisfaction atau kepuasan dari orang yang mengerjakan setiap pekerjaannya. Jadi bukan hanya Bapak dan Ibu sebagai pimpinan organisasi, tapi juga staf yang mengerjakan pekerjaannya senang mengerjakannya karena memiliki SOP yang jelas, alur yang jelas, sehingga setiap staf bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Dan berikutnya, reduce production cost. Bayangkan jika yang tadi saya sebutkan terkait sebuah pekerjaan yang harusnya selesai dalam seminggu, tapi karena banyak duplikasi, banyak error yang harus diidentifikasi ulang, akhirnya menjadi sebulan. Cost menjadi salah satu concern, di mana artinya seharusnya Bapak dan Ibu hanya membayar konsultan sebulan, tapi karena masih banyak error, menjadi 3 bulan atau bahkan lebih. Itu adalah cost-cost yang sebetulnya bisa diminimalisir ketika pekerjaan ini di-maintain dengan baik. Dan yang berikutnya, improve knowledge transfer, ini adalah bagaimana ketika ada scalable workflow, sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk bisa mengerjakan setiap pekerjaan ya dapat mendapatkan update terkait pengembangan workflow baru, kemudian ada tambahan pekerjaan dan segala macamnya. Dan yang terakhir, ini adalah the power of Esri, bagaimana workflow manager ini diintegrasikan dengan location. Ini adalah menjadi salah satu nilai plus bagaimana yang kita manage itu bukan hanya tabular data, bukan hanya sebuah pekerjaan perintah dari A ke B atau dari B ke C dan seterusnya. Tapi juga kita melibatkan location, yaitu lokasi, poligon, garis, dan segala macamnya yang memiliki unsur geometri sehingga ini dapat diimplementasikan ke dalam industri geospasial. Saya akan sedikit membahas teknis dan juga evolusi bagaimana ArcGIS Workflow Manager ini berkembang. Dulu kala ArcGIS Workflow Manager ini hanya terbatas hanya di desktop dan server. Saya analogikan desktop itu misalnya ArcGIS Pro, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu buka ArcGIS Pro, kemudian Bapak dan Ibu punya ArcGIS server di mana bisa mempublish beberapa layer informasi menjadi service gitu ya. Dulu hanya terbatas di dalam desktop dan server saja. Artinya dulu namanya adalah Workflow Manager Classic gitu. Namun sekarang sudah berkembang jauh pesat menjadi sebuah service driven deployment. Ini adalah sebuah interkoneksi baru antara desktop server dan enterprise system, sehingga bukan lagi mengintegrasikan desktop dengan server, yaitu klien satu dengan klien yang kedua, tapi juga mengintegrasikan beberapa platform. Ini adalah the power of service-driven deployment di dalam ArcGIS Workflow Manager saat ini. Untuk menggambarkan lebih jelas apa itu service-driven adalah singkatnya adalah seperti yang Bapak ketahui bahwa teknologi Esri atau ArcGIS itu bukan hanya terdiri dari ArcGIS Pro yang ada di dalam, yang biasa kita gunakan sehari-hari di ArcGIS di komputer kita atau di laptop, tapi juga banyak turunan aplikasi web-based, server-based, bahkan mobile, yang mana setiap aplikasi atau platform itu ready to use, dan pertanyaannya adalah dengan menggunakan service driven ini, yang awalnya tersebar
beberapa part aplikasi itu bisa kita integrasikan agar setiap flow itu bisa berjalan meskipun berasal dari beberapa platform aplikasi yang berbeda. Sebagai contoh, saya ingin menjalankan sebuah pekerjaan yaitu inspeksi hydrant atau inspeksi jalan gitu ya. Ketika saya melakukan inspeksi, saya menggunakan aplikasi mobile yaitu Survey 123 untuk ke lapangan. Lalu ketika saya selesai submit gitu ya, ada aplikasi web yang harus ditampilkan dan diperuntukkan oleh seorang reviewer di kantornya untuk mengevaluasi pekerjaannya. Masuklah ke dalam web aplikasi. Setelah masuk ke dalam web aplikasi, seorang reviewer akan memberikan dan meneruskan pekerjaan itu kepada staffnya untuk kemudian di QC hasil pekerjaannya, gitu ya. Nah, masuklah ke aplikasi desktop dan seterusnya. Jadi, service driven ini memungkinkan kita untuk bekerja saling terhubung meskipun berbeda platform dan masih di dalam environment S3. Service driven arsitektur ini akan melibatkan ArcGIS Enterprise dengan portalnya dan kemudian dengan service driven arsitektur itu bukan hanya web aplikasi tapi juga ArcGIS Pro dan juga widget and custom apps yang bisa kita akses untuk kemudian bisa kita pergunakan dan libatkan di dalam workflow pekerjaan kita. Apa manfaatnya ketika bekerja dengan service driven? Yang pertama adalah performance. Ini menjadi highlight penting di dalam service driven karena dengan interkoneksi yang mudah, performance dari setiap pekerjaan itu dapat dibagi-bagi ke beberapa platform. Yang kedua, easy to use karena setiap platform yang digunakan dan kita libatkan sudah memiliki interoperable yang lebih mudah sehingga kita bisa koneksikan antara satu platform dengan yang lainnya. Resilient and easily deployable ini adalah terkait bagaimana menginterkoneksikan antara satu aplikasi dengan yang lainnya. Platform integration dan new capabilities juga lebih mudah ketika ada update version dan segala macamnya. Ini adalah salah satu benefit dari service driven. Oke, saya coba masuk ke use case, memberikan gambaran bagaimana submission and approval itu bisa berlangsung. Yang pertama adalah bayangkan ini skenarionya adalah ada sebuah organisasi atau personal gitu ya, ingin mengajukan izin lingkungan untuk membangun sebuah bangunan katakan. Dan izin lingkungan itu dilakukan sebagai ownership-nya adalah local government yang akan mereview, gitu ya. Jadi prosesnya ada organisasi eksternal mensubmit sebuah izin lingkungan bangunan, kemudian akan direview oleh local government, katakan Pemda gitu misalnya. Kemudian turun apabila review itu diterima, maka akan masuk komplit, kemudian akan diterbitkan izinnya. Nah, proses mereview dan segala macamnya itu adalah proses repeatable task gitu ya. Akan banyak administrasi di dalamnya, akan banyak persyaratan dan segala macamnya. Lalu bagaimana jika submission-nya tidak diterima? Seorang reviewer tentu harus memberikan respon, yaitu local government-nya harus memberikan respon. Entah mengembalikan izinnya yang artinya memberikan notice kepada submission-nya bahwa izin tidak diberikan karena A, B, C, D, E, F, G, alasannya apa, dan segala macamnya. Sehingga submission bisa tahu dan bisa memperbaiki apa hal yang harus diperbaiki agar submission-nya bisa diterima. Submission itu tentunya memiliki lokasi misalnya. Yang berwarna merah ini adalah eksternal organisasi yang sedang mengajukan izin lingkungan. Kemudian pertanyaannya dari sisi local government adalah Pemda, apakah izin lokasi tersebut dekat dengan water source, dekat dengan danau, dekat dengan pembangkit tenaga listrik air gitu segala macam. Nah, apabila tidak gitu ya, maka izin mungkin bisa disubmit. Tapi jika
dekat dengan water source, maka harus mengisi additional form, yang mana form izin itu akan bisa diajukan kepada reviewer, yaitu local government. Kemudian setelah dia mengisi form, gitu ya, seorang organisasi local government, salah satu orang di dalam local government, yaitu Pemda atau segala macam, dapat melihat di mana lokasinya secara poligon ataupun titik ataupun garis di dalam web aplikasi ArcGIS Workflow Manager ini. Nah, dari sini local government akan menentukan apakah ini harus disubmit atau tidak, gitu. Nah, berikutnya adalah saya akan coba menjelaskan bagaimana use case demonstration yang aktual untuk proses development dan workflow ini. Proses development ini terbilang cukup mudah karena sudah memiliki beberapa ready to use aplikasi ataupun tools, dan ini adalah salah satu contoh interface user interface dan user experience dari kita membangun ArcGIS Workflow Manager ataupun workflow yang akan kita bangun dalam setiap pekerjaannya. Di awal kita akan melakukan desain workflow-nya. Sebagai contoh di sini saya ingin mendesain sebuah workflow terkait inspection, field inspection. Jadi yang pertama adalah di sebelah kiri itu ada step library, itu adalah sifatnya ready to use yang dapat kita drag and drop untuk membuat flowchart sederhananya. Dan saya akan berikan penamaan dari setiap langkah yang akan saya desain sebagai flowchart-nya. Dari mulai fill out inspection, kemudian setelah itu ada define location, kemudian juga yang ketiga adalah misalnya review inspection-nya, inspection form gitu. Kemudian setelah review, katakan misalnya ada add supporting document, karena setiap setelah direview harus mengupload beberapa supporting dokumen untuk kemudian sebagai justifikasi bahwa inspection itu diterima atau tidak. Lalu yang terakhir adalah bagaimana jika skenario-nya request statusnya di approve gitu ya, diterima. Lalu approve melalui email ataupun statusnya misalnya rejection email, melalui email, sehingga submission-nya bisa tahu bahwa status pekerjaannya ataupun status aplikasinya diterima atau tidak melalui email. Nah, dari sini kita akan mengintegrasikan dengan beberapa platform. Yang pertama, saya mengintegrasikan fill out inspection form ini harus diisi dengan ArcGIS Survey 123 form. Kita akan daftarkan item ID dari si form aplikasi Survey 123 yang sudah kita buat. Kemudian misalnya lagi di review inspection, kita juga mau masukkan dia informasinya harus menggunakan form Survey 123 lagi. Kita masukkan lagi item ID-nya. Kemudian di sini kita bisa setting apabila beberapa survei form survei itu hanya dilihat saja, artinya dia tidak kita perkenankan untuk mengedit gitu ya dalam perspektif reviewer gitu ya. Jadi reviewer akan menerima bentukan form, tapi reviewer juga tidak bisa mengedit dan dia hanya bisa memberikan status approve atau tidak gitu ya. Maka kita bisa setting dia sebagai view saja tadi. Kemudian define location, kita bisa setting ada geometry type sebelah kanan, yaitu ada polygon, polyline, ataupun point untuk lokasi yang akan kita set up gitu ya di dalam workflow ini. Dan kita juga bisa berikan nama gitu ya sedikit, ini survei berapa, kemudian shape polygonnya apa, dan segala macam dengan sedikit arcade expression. Nah, setelah define location-nya selesai, gitu ya. Setelah define location selesai, berikutnya adalah kita akan masuk ke bagaimana add supporting dokumen, gitu ya, untuk kita bisa tambahkan sebagai additional information. Namun sebelum add supporting dokumen, di setiap flow
itu ada direction atau ada tanda panah yang kita bisa set up bahwa di setiap step yang sudah kita desain, kita bisa melakukan manual assignment. Artinya setiap pekerjaan berikutnya akan di-assign ke siapa, orang-orang ataupun grup di dalam organisasi Aris Enterprise Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oke. Berikutnya adalah add supporting document. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat di sebelah kanan kita punya beberapa capability di mana add supporting document itu tidak terbatas hanya PDF, tapi juga bisa JPEG, bisa juga URL dan segala macamnya, sehingga memberikan fleksibilitas yang cukup leluasa jenis dokumen apa yang Bapak dan Ibu ingin sertakan di dalam workflow pekerjaannya. Setelah itu, kita akan masuk ke request status. Nah, request status ini salah satu item yang penting, yaitu kita akan mengautomasi proses approve dan rejected dari pekerjaannya. Jadi, ini akan kita buat ada button commenting, jadi kita bisa kirim teks gitu ya, kenapa ini rejected dan kenapa ini approve nantinya. Dan jika dia approve, maka satu return value-nya, jika rejected, dia maka 0 gitu ya. Nah, proses approval maupun rejection yang kita inginkan adalah dengan mengirimkan email kepada submission yang awal mendaftarkan atau mengajukan aplikasi form di fill out inspection form. Nah, dari situ kita akan membuat setup bahwa email ini akan dikirim ke job creator, yaitu orang yang fill out inspection form tadi. Dengan subjek, misalnya kalau rejection berarti request rejected. Kalau dia approval berarti requestnya approve. Dan kita bisa tambahkan comments di situ. Misalnya, ya sama juga dengan approval email, jadi kita pilihnya job creator. Kemudian job creator ini artinya orang yang fill out inspection form-nya. Kemudian subjeknya adalah request approve, dan di body emailnya adalah kita akan buat template gitu ya, yaitu your request has been approved. Nah, dari sini kita sudah set up bahwa trigger dari request approval atau request status ini akan didesain dengan menggunakan, dikirim dengan menggunakan email, sehingga orang dapat alertnya apakah approve ataupun reject itu akan melalui email. Setelah semua sudah selesai, maka kita activate si workflow inspection ini dan create job template. Yes, kita akan pilih yes. Ada beberapa pengaturan tambahan di sini yang sifatnya opsional sebetulnya. Sebagai contoh di extended properties, kita mau masukkan from, kan tadi kita menggunakan Survey 123 sebagai platform integration yang kita libatkan, kita harus mendaftarkan dia di sini from item ID-nya, reference name-nya, kemudian setelah itu automation action juga kita bisa set up. Automation assignment-nya adalah send email notification, type-nya assign job, dan template-nya adalah job di assign gitu ya. Kemudian kita save. Nah, sesaat pekerjaan itu selesai, pengaturan dan konfigurasi adalah dari sisi reviewer, yaitu local government tadi case-nya adalah dia akan melihat tampilan workflow manager akan seperti ini. Nah, ketika ada sebuah job yang masuk gitu ya, katakan di sini ada sebuah submission bernama Arti gitu ya, Arti 2 car nuts gitu ya. Nah, dia sudah mensubmit sebuah permit gitu ya untuk inspection, dan kita bisa melihat di sini misalnya inspector name-nya, kemudian catch basin ID-nya dan segala macam, lokasinya di mana dan segala macam, dan itu kita proceed katakan. Nah, setelah kita proceed, berikutnya adalah di sebelah kanan diagramnya akan berjalan lagi. Berikutnya adalah kita mengharuskan dia untuk mengupload dokumen. Nah, misalnya ini pindah lagi ke perspektifnya si submission. Oke, dia akan mengupload dokumen.
kemudian di-proceed lagi. Nah, dokumen itu bisa juga dari perspektif si reviewer, apabila jika terdapat sesuatu yang harus dilengkapkan oleh submission terkait informasi. Nah, misalnya di sini request-nya kita coba rejected ya. Jadi misalnya saya type misalnya information missing, please refer to the document. Jadi saya atau attach dokumen. Jadi saya meminta submission itu harus dicek berdasarkan dokumen yang saya upload. Nah, ketika saya kirim gitu ya, sesaat saya kirim, secara otomasi di belakangnya rejection email itu berlangsung tanpa trigger saya. Jadi ketika saya pilih rejected tadi, submission-nya akan yang mensubmit awal tadi akan menerima email, kurang lebih emailnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Jadi sebentar sedikit loading. Oke. Nah, tampilannya adalah request has been rejected. Jadi akan ada informasi bahwa information missing, please refer to the attached document, sehingga dia bisa perbaiki apa saja informasi yang missing yang diharapkan oleh si reviewer untuk bisa dievaluasi. Nah, itu adalah salah satu use case bagaimana membangunnya dan bagaimana mengeksekutnya. Dan ada beberapa use case yang lain. Sebagai contoh, skenario-nya adalah sebuah pekerjaan lapangan di mana misalnya dia harus mensubmit new installation fire hydrant gitu ya. Kemudian job creation itu tertrigger ketika ada orang yang membuat lokasi titik baru instalasi. Setelah lokasi baru instalasi itu harus melalui approval, apakah ini approve atau tidak gitu ya. Atau mungkin ada Bapak dan Ibu di sini yang dari telco organization gitu ya. Misalnya pemasangan WiFi, katakan ketika ada surveyor di lapangan mensurvei, kemudian dia harus menitikan lokasi di lokasi tertentu dan harus melakukan approval dan segala macamnya, bisa melalui ARIS Workflow Manager ini dan tertrigger bahwa ada sebuah titik baru gitu ya. Apakah ini akan di-approve dari areanya dan segala macamnya. Nah, berikutnya adalah terkait bagaimana si workflow ini kita monitor. Nah, ini juga bagian yang sangat penting ketika workflow manager digunakan. Yang sebetulnya menjadi kritikal itu adalah bagaimana kita bisa memantau setiap pekerjaannya. ARGIS Workflow Manager dibekalkan dengan dashboard sederhana seperti ini, yang mana kita bisa melihat statusnya di situ, ada job type, ada job status, dan ada job priority-nya. Sehingga kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan mana yang sesuai dengan deadline, yang juga pekerjaan-pekerjaan mana yang berdasarkan statusnya kita mau munculkan gitu ya, dan mana prioritas-prioritas pekerjaan yang sedang dikerjakan dan itu urgent harus diselesaikan. Oke, berikutnya saya akan masuk ke features and roadmap. Jadi ini lebih ke teknologi development ARGIS Workflow Manager di belakangnya. Jadi ini adalah beberapa key features yang ada di dalam ARGIS Workflow Manager dan cukup kaya sebetulnya, bukan hanya location tapi geospatial data integration, secara security, control access, kemudian work assignment, notification lewat email tadi sudah kita tampilkan. Kemudian descriptive information, kemudian track work progress, dokumen integration, sampai ke kustomisasi menggunakan geoprocessing tools ataupun Python integration. Secara products, ARGIS Workflow Manager ini sedang masa pengembangan terus. Ini adalah update improvement gitu ya, di dalam jangka waktu yang dekat mungkin akan ada send web request melalui step yang tertrigger dengan sebuah sistem. Kemudian di midterm-nya adalah misalnya ada webhook integration, highlight-nya, dan ada workflow manager di ARGIS Online. Jadi Bapak dan Ibu yang punya ARGIS Online di dalam organisasinya, sebetulnya sudah bisa menggunakan ini di ARGIS Online Bapak dan Ibu untuk mengaksesnya di ARGIS Workflow Manager. Dan di long term-nya kita bisa lihat ada beberapa
kapabilitas yang juga akan dikembangkan. Oke, saya pikir itu adalah beberapa update dari ArcGIS Workflow Manager, dan juga dengan demikian materi saya selesai dan saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Gita. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Asmi untuk memaparkan materi yang sangat menarik. Sedikit rangkum mengenai materi yang barusan disampaikan juga Bapak Ibu. Jadi dalam organisasi, proses kerja yang sederhana dan berulang biasanya mengikuti 4 tahap yang tadi disebutkan ya. Ada submission atau pengajuan, kemudian ada review, lalu dilanjutkan juga dengan beberapa proses yang dikerjakan oleh beberapa pihak, dan juga nantinya akan disubmit. Nah, meski mudah dijalankan beberapa kali, tantangannya muncul saat proses ini harus dilakukan ratusan, mungkin nanti jauh lebih banyak lagi dari itu ya. Atau saat beban kerja tiba-tiba meningkat, sehingga menyebabkan adanya bottleneck di dalam prosesnya. Nah, alur kerja yang tadi itu dapat beresiko untuk meningkatkan adanya kesalahan, kemudian memperlambat prosesnya, dan juga ada kualitas yang menurun. Nah, sesuai yang tadi dipaparkan materinya, tantangan ini dapat dijawab menggunakan ArcGIS Workflow Manager sebagai solusi manajemen alur kerja yang mampu mengatur, mengotomatisasi, dan juga memantau proses kerja berbasis GIS secara efisien, dan juga memastikan setiap tugas terkoordinasi dengan baik, proses kerja dapat dilacak, dan juga standar prosedur dijalankan sesuai dengan konsisten di seluruh organisasi. Tadi juga sudah dipaparkan terkait dengan near, mid-term, dan juga ada long-term untuk update dari Workflow Manager. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali jika ada yang ingin diajukan terkait dengan pertanyaan atau ingin diperjelas lagi terkait dengan materi yang sudah disampaikan, silakan dapat mengetikkan pertanyaannya melalui fitur questions di dalam panel GoToWebinar seperti yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Oke. Ya, sudah ada pertanyaannya. Mas Asmi, tolong dijawab nih pertanyaannya. Yang pertama adalah apa saja persyaratan teknis untuk mulai menggunakan teknologi Workflow Manager? Oke, secara teknis penggunaan ArcGIS Workflow Manager ini kalau secara teknis knowledge-nya tentunya tidak begitu berat gitu, karena semua yang didesain ArcGIS Workflow Manager ini sifatnya drag and drop dan ready to use tools, ready to use application juga. Namun secara teknikal, secara software, ArcGIS Workflow Manager ini karena juga sifatnya adalah organization management platform, tentunya akses ArcGIS Workflow Manager ini dapat dilakukan di dua environment. Yang pertama adalah environment ArcGIS Online, jika Bapak dan Ibu punya ArcGIS Online, dan yang kedua adalah ArcGIS Enterprise. Itu juga yang kedua technical requirements ya yang dibutuhkan untuk mengakses ArcGIS Workflow Manager ini. Mungkin begitu, Mbak. Oke, berarti kuncinya adalah di enterprise ataupun di AGOL milik komunitas masing-masing ya, Mas Asmi ya. Oke, semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya tadi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Mas Asmi, ini juga cukup menarik gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru mau coba, kira-kira langkah selanjutnya apa yang perlu dilakukan kalau kita misalnya tertarik nih untuk cobain Workflow Manager? Apakah tersedia ya Mas untuk versi trial atau demonya gitu, supaya kita bisa explore terlebih dahulu? Oke, untuk versi trialnya di Esri sudah menyediakan 21 hari trial, dan itu sifatnya juga bisa dinamakan ArcGIS Online yang diberikan. Bapak dan Ibu bisa mulai dari sana, karena di ArcGIS Online Trial itu juga sudah ada kapabilitas ArcGIS Workflow Manager. Namun highlight-nya adalah karena ArcGIS Pro Trial 21 hari itu hanya untuk personal, artinya Bapak dan Ibu tidak bisa menambahkan username lain di dalam ArcGIS Online-nya, sehingga fungsi
manajemen ataupun fungsi melibatkan beberapa orang sekaligus di dalam ARGIS online trial itu tidak dapat dirasakan dan juga tidak dapat diimplementasikan secara real begitu ya. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin mencoba dengan ARGIS ARGIS Pro Trial 21 hari itu ya, Bapak dan Ibu sudah bisa mencoba sebatas bagaimana membuat desain workflow-nya, bagaimana mengeksekutnya, bagaimana melihat memonitornya, namun itu juga dilakukan secara hanya individual Bapak dan Ibu sekalian, hanya untuk satu orang. Jadi misalnya yang mendesain Bapak dan Ibu juga, yang mengeksekut Bapak dan Ibu juga, yang memantau progresnya juga, sampai yang mengakses melalui mobile-nya juga itu username yang sama gitu ya. Namun secara fungsional sudah bisa diakses di ARGIS Pro Trial-nya juga. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk mencoba Workflow Manager ini bisa mencoba untuk apply trial ARGIS Pro begitu ya Mas Asmi ya? Ya. Oke, Bapak Ibu, sayang sekali karena keterbatasan waktu, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami jawab pada sesi webinar kali ini. Saya berterima kasih juga untuk Bapak Ibu atas pertanyaannya. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan yang sudah tadi dilontarkan begitu ya. Sekiranya nanti ada pertanyaan yang belum bisa terjawab pada sesi webinar kali ini, atau nantinya perlu mengkonfirmasi atau memperjelas lagi mengenai materi yang sudah disampaikan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Mas Asmi melalui email yang tertampil dalam slide berikut ini, atau Bapak Ibu juga silahkan mengisi form dari QR Code yang ada di halaman ini, agar nanti kami dapat menindaklanjuti setelah webinar ini selesai. Ya, Bapak Ibu kami informasikan, pada bulan Juli mendatang, seri webinar Esri Indonesia akan hadir kembali. Jadi, silakan Bapak Ibu bisa berlangganan newsletter dari kami atau memantau informasi terbaru dari akun sosial media Esri Indonesia. Atau Bapak Ibu silahkan langsung scan QR Code di halaman ini untuk dapat informasi webinar terbaru serta mengakses rekaman webinar sebelumnya. Dan melalui webinar kita kali ini, yang telah selesai dan juga sudah berada di ujung rangkaian, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan juga mengikuti rangkaian materi dalam webinar ini. Juga terima kasih untuk Mas Asmi yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Semoga nantinya apa yang sudah dipaparkan terkait dengan materi dan juga pengalamannya tadi bisa menjadi insight bagi kita semua. Dan juga kami mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja pada webinar kali ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.